Love Squad, kembali lagi di podcast kita dengan saya Javier Edward sebagai pemandu podcast kita pada hari ini tentunya di Sriwijaya Cast. Say Lo, Say It Loud. Tamu spesial tentunya Sriwijaya Muda Universitas Sriwijaya yang tentunya berprestasi dan menginspirasi. Sebelum kita berkenalan dengan tamu kita yang pertama, jangan lupa subscribe ke YouTube channel Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Langsung saja narasumber kita yang pertama adalah Joshua. Halo Joshua. Halo Kak Jevi. Halo, mungkin boleh perkenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah dan juga mendengarkan podcast kita hari ini. Oke, jadi selamat pagi teman-teman. Kalau di sini lagi pagi nih kebetulan Love Squad. Perkenalkan, aku Joshua Orlando Manurung. Aku mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2021 dan aku puji Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa menyandang gelar sebagai mahasiswa berprestasi angkatan 2021 tahun 2023. Oke, keren banget ya teman-teman. Mawapres Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tepuk tangan dulu dong buat Joshua. Oke Joshua, kamu sebagai Mawapres, aku sebenarnya punya banyak pertanyaan sih, especially regarding Mawapres itu sendiri. Nah, kalau dari kamu sendiri, kenapa sih kamu pengen join Mawapres? Oke, ini ceritanya cukup panjang sih terkait alasan aku kenapa aku akhirnya ikut Mawapres. Jadi pertama kali dari aku pribadi adalah pada saat aku di tahun pertama aku di kuliah, udah banyak banget informasi terkait dengan mahasiswa berprestasi. Jadi aku lihat Mawapres dari fakultas lain, dari universitas lain yang membahas terkait hal ini secara eksplisit, apa yang harus dipersiapkan dan juga apa yang harus kita capai gitu pada saat kita sebagai mahasiswa berprestasi. Nah, tapi pada saat aku menjalani perkuliahan, sebenarnya aku nggak punya keinginan ambisi yang kayak harus banget gitu untuk mendapatkan titel Mawapres. Karena aku percaya bahwa di FH Unsri ini banyak banget orang-orang yang punya kemampuan dan juga punya skill yang lebih baik lagi daripada aku. Jadi dari aku sendiri sih sebenarnya alasan kenapa aku pada akhirnya ikut, ceritanya itu lucu Kak Jevi. Karena pertama kali aku ikut Mawapres ini adalah pada saat itu Instagram FH Unsri kebetulan tuh lagi kena hack. Jadi teman-teman Love Squad, kalau kalian sempat ingat di tahun 2023 awal, Instagram kita tuh sempat kena hack gitu. Dan Benar. itu rame banget di kelas aku pada saat itu kayak ngomongin terkait hal ini. Aku yang FOMO akhirnya ikutan cek di Instagram kita. Nah, anehnya nggak tahu kenapa, namanya jalan Tuhan ya, aku akhirnya ketemu dengan flyer dari Film Mawapres ini untuk Fakultas Hukum. Akhirnya aku discuss sama teman-teman aku dan aku baru tahu ternyata udah open dan tersisa 5 hari lagi sebelum deadline penutupan. Jadi aku pribadi yang udah pengen jadi Mawapres, aku langsung tanpa harus berpikir panjang aku langsung daftar dan juga mempersiapkan berkas yang sedemikian banyak dalam waktu 5 hari sih. Itu Gitu. kebayang banget sih, kayak pasti ribetnya seribet apa. Belum lagi kan kamu tadi bilang deadline-nya cuma 5 hari dari pertama kali kamu lihat poster itu kan. Jadi Iya. kayak rasanya pasti wah banyak banget hal-hal yang harus dikumpulin, dan juga banyak pertimbangan yang harus kamu ambil juga sebelum kamu akhirnya mendaftar gitu. Oke, aku juga mau tanya nih, kamu bisa ceritain nggak kayak pertama kali atau flow perjalanan kamu selama ikut Mawapres itu, kayak step-stepnya apa aja sebelum nanti ada election Mawapres itu sendiri? Oke, jadi kalau di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sendiri, untuk pemilihan mahasiswa berprestasi itu dinaungi oleh salah satu badan otonom kita, Lembaga Pers Mahasiswa atau LPM Media Sriwijaya. Jadi pada saat itu untuk ketua pelaksananya itu kebetulan teman aku sendiri. Jadi di LPM kita tahapan pertama untuk pendaftaran Mawapres ini adalah pendaftaran atau seleksi berkas. Jadi seluruh berkas yang harus dikumpulkan itu harus kita serahkan ke pihak yang diminta gitu. Kebetulan kemarin itu kalau nggak salah dari pihak kemahasiswaan. Jadi nanti diserahkan saja ke pihak kemahasiswaan, dikumpulkan ke sana apa yang perlu diperkumpulkan. Dan tahapan kedua adalah terkait dengan ada namanya presentasi. Jadi kebetulan pada saat kita pemilihan mahasiswa berprestasi ini ada gagasan kreatif atau istilahnya itu kayak karya tulis ilmiah yang harus diselesaikan dengan topik yang telah ditentukan oleh panitia. Dan ini akan kita presentasikan pada saat kita mengikuti tahapan presentasi setelah kita lulus seleksi berkas gitu. Kebetulan pada saat itu yang lulus seleksi berkas ada sekitar 8 orang saja. Jadi Joshua salah satunya yang mengikuti seleksi presentasi ini. Dan untuk
penyampaian presentasi itu diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Tapi akankah lebih baik apabila menggunakan bahasa Inggris karena kebetulan ada tambahan nilai gitu Kak Jeffy. Jadinya Joshua pada saat itu menggunakan bahasa Inggris mempresentasikan terkait dengan gagasan kreatif atau karya tulis ilmiah Joshua, terkait dengan kepribadian dan juga pencapaian Joshua serta apa yang bisa Joshua berikan kepada masyarakat mengenai pengabdian Joshua kepada masyarakat. Gitu sih Kak. Aduh, keren banget ya. Selain akademiknya strong, tapi juga kembali ke masyarakat. Oke, Jus, kalau boleh tahu, waktu itu kamu ketika presentasi atau sebelum election Mawapresnya sendiri itu ada berapa orang sih sebelum akhirnya kamu dipilih sebagai Mawapres? Kayak bisa dibilang rival kamu waktu itu tuh ada berapa orang ya? Kalau mau dibilang rival sih enggak ya, karena kita sama-sama teman gitu. Jadi terkait hal ini sih, kalau nggak salah kemarin ada 8 atau berapa gitu. Joshua kurang hafal presisinya berapa, tapi intinya itu tersebar dari beberapa angkatan. Ada angkatan 2020, 2021, bahkan anak-anak dari mahasiswa 2022 itu udah punya ambisi yang besar gitu untuk ikutan Mawapres. Tapi satu hal yang perlu kita take notes dari seluruh hal tersebut teman-teman, ini menjadi benchmark bahwa Fakultas Hukum Unsri itu punya ambisi yang besar, mahasiswanya apalagi untuk bisa mengembangkan dan juga mendapatkan pencapaian yang lebih gitu. Itu sih Kak. Oke, keren banget sih. Oh iya, aku juga mau sekalian tanya nih, kalau aku dari dulu ya, pendapat aku sendiri dari dulu kalau aku mikir Mawapres tuh kayak anak-anaknya yang pinter banget gitu, kayak bisa dibilang tuh perfect gitu, kayak nggak ada celahnya kalau bahasa zaman sekarang mungkin ya. Kalau perspektif dari Joshua sendiri gimana? Kayak kalau Mawapres itu cuman eksklusif untuk anak-anak yang bisa dibilang academically strong gitu. Waduh, sebenarnya enggak sih teman-teman, it's a big no. Jadi aku mau ceritain terlebih dahulu apa aja sih sebenarnya yang dinilai dalam pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres. Jadi sebenarnya terdapat beberapa variabel penilaian dalam proses kita menjadi mahasiswa berprestasi. Seperti yang pertama emang ada namanya IPK terakhir. Jadi IPK terakhir kita itu menjadi penilaian ketika kita menjadi Mawapres. Tapi ada juga variabel lainnya, yaitu yang kedua nih, kemampuan berbahasa Inggris Kak. Ada juga yang ketiga terkait dengan gagasan kreatif yang nantinya akan dipresentasikan. Yang keempat adalah publikasi tulisan, di mana Joshua mencantumkan publikasi Joshua di ALSA International Magazines dan juga di ALSA LC Unsri, di mana proker Joshua waktu itu adalah ALSA Juni Magazine. Nah, yang kelima ada juga yang dinilai adalah terkait dengan kompetisi atau perlombaan. Joshua mencantumkan juara 1 sebagai ALSA Indonesia Legal Memorandum. Kemudian ada juga kompetisi di International Humanitarian Law Moot Court Competitions dan juga juara 3 di National Moot Court Competition. Dan nggak hanya di situ, ada juga yang dinilai adalah terkait dengan pengabdian kita kepada masyarakat sebagai salah satu nilai dari Tridharma Perguruan Tinggi, di mana Joshua memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat selama kurang lebih 1 tahun, dan ini menjadi salah satu poin yang menjadi penilaian Joshua pada saat itu untuk bisa memberikan bantuan bergratis kepada masyarakat. Itu sih Kak Jeffy. Waduh, keren banget. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, jangan minder ya kayak mikir kalau Mawapres itu cuman buat anak-anak yang pinter gitu, yang academically strong. Banget. Tapi bisa juga ini tuh a leap of faith juga buat teman-teman yang sebenarnya nggak yang merasa kurang confident dengan diri sendiri. Bisa jadi ini itu adalah stepping stone buat kalian juga lebih percaya diri. Betul. Karena kita nggak ada yang pernah tahu, kayak Joshua tadi bilang, mungkin satu orang bisa academically strong tapi ternyata mungkin value dia secara sosial atau segala macam mungkin agak kurang, karena penilaian Mawapres itu bukan cuma dari nilai aja. Benar, gitu. benar banget. Jadi memang gitu sih Kak, kita tuh ada beberapa hal yang dinilai. Jadi teman-teman gak usah ragu, gak usah insecure gitu terkait dengan pencapaian kalian yang gak seberapa. Kan itu kan ada beberapa penilaian gitu. Ada IPK, ada gagasan kreatif. Jadi no worries teman-teman. Ikutin aja, do the best. Apapun itu hasilnya pasti itu yang terbaik teman-teman. Gitu sih Kak Jeffy. Oke, nih jadi buat mahasiswa-mahasiswa nanti baru yang masuk juga dan teman-teman yang sekarang masih menjalankan kuliah di semester berapapun itu, asalkan nggak semester akhir kayaknya ya, buat ikut Mawapres, karena nggak ada barrier, oh kamu harus angkatan segini-segini buat ikut sebagai Mawapres gitu ya. Waktu Joshua ikut Mawapres, kira-kira kan banyak nih ada step-stepnya gitu ya. Buat teman-teman yang nggak familiar di rumah nih, itu ada eliminasi nggak per stepnya, atau kayak dia langsung mengikuti setiap proses dari pendaftaran Mawapres itu sendiri, nanti baru tinggal election aja, atau gimana?
Tahapannya tuh kebetulan sebenarnya panjang sih Kak. Kita tuh kalau untuk Mawapres ini sebenarnya bisa dilombakan sampai bahkan tingkat nasional gitu. Jadi kalau kita di fakultas itu adalah tahapan pertama banget untuk pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi pertama kali itu ada seleksi administrasi atau berkas tadi yang Joshua bilang. Sebenarnya Joshua kurang tahu apakah akan ada sistem gugur gitu ya. Apakah akan ada seperti itu kurang tahu. Tapi nanti intinya adalah akan dipilih tiga terbaik untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi. Kemudian setelah kita menjadi mahasiswa berprestasi pertama atau utama kayak Joshua nih, nanti akan dilombakan lagi ke tingkat universitas gitu. Nah kebetulan setelah kita di universitas kemarin, yang menjadi top 3 itu salah satunya adalah Fakultas Kedokteran menjadi juara satu, dan itu dilombakan sampai ke nasional, di mana kita berhasil teman-teman dari Universitas Sriwijaya itu menjadi salah satu finalis mahasiswa berprestasi dan satu-satunya di Sumatera, mewakili Sumatera gitu. Bangga banget tuh kan? Pastinya bangga banget ya Iya, teman-teman. Jadi kayak Mawapres itu nggak cuman ada di tingkat fakultas aja ya teman-teman, tapi juga di universitas, bahkan di nasional pun juga. Jadi ini bisa jadi pathway untuk teman-teman tidak hanya mencari teman-teman baru di tingkat nasional, tapi juga mencari koneksi tentunya yang penting bener ya. Kak Jadi Jevi. teman-teman bisa dapat a much broader view of the world, gimana cara orang berpikir. Tentunya Mawapres yang ada di Indonesia punya cara pikir yang beragam. Dan semuanya nggak sama dong, dan disinilah mungkin kesempatan misalnya nanti kalau teman-teman bisa bahkan sampai tingkat fakultas pun ataupun universitas pun, teman-teman bakal bertemu dengan orang-orang baru dengan cara pikir baru, cara pikir berbeda. Di situ teman-teman bisa istilahnya mencari ilmu lah di situ, karena pasti ada aja sesuatu hal yang bisa dipelajarin gitu. Bener Pasti banget Kak Jevi. Oke, Jos, aku juga mau tanya nih, karena kan kita sebentar lagi akan mendatangkan mahasiswa-mahasiswa baru ya, baik itu di Fakultas Hukum kita sendiri ataupun juga di Universitas Sriwijaya secara umumnya. Nah, kira-kira ada nggak pesan-pesan atau kesan yang mau Joshua sampaikan kepada teman-teman maba nanti buat, atau mungkin bisa di-influence nih buat ikut Mawapres juga, karena kan ini suatu yang exciting dan juga I'm sure comes with a lot of benefits juga ya. Bener. Oke, kalau dari aku pribadi sih sebenarnya saran buat teman-teman mahasiswa baru, percayalah bahwa semua orang di dunia ini tuh pasti pernah berawal dari hal kecil dulu gitu teman-teman. Dan sama seperti kalian, aku juga pernah menjadi mahasiswa baru pada tahun 2021. Jadi hal yang aku tekankan dari dulu tuh adalah aku nggak pernah takut untuk mencoba hal baru. Aku selalu mau eksplor, mencari hal-hal baru, apakah aku udah sesuai, apakah ada yang perlu diperbaiki, apakah ada yang harus aku improve. Jadi saran buat teman-teman adalah pada saat kalian tahun pertama kalian di kuliah ini, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Cobalah untuk explore apapun itu yang kalian senangi atau mungkin yang kalian dari dulu pengen untuk gapai, itu coba kalian gali lagi gitu. Kalian coba evaluasi apakah itu sudah tepat, apakah ada hal yang perlu kita improve ke depannya. Dan itu kebetulan dari Joshua pribadi sih, Joshua ngelakuin kayak gitu. Jadinya pada saat Joshua menjalani perkuliahan pun banyak hal yang Joshua baru tahu dan juga bisa Joshua dapatkan, nggak cuma di dalam bangku perkuliahan tapi juga di luar perkuliahan bersama dengan teman-teman di organisasi. Dan kebetulan Joshua memang di organisasi juga, teman-teman di organisasi Joshua gitu di ALSA membantu Joshua untuk bisa mengembangkan lebih baik lagi terkait dengan pengembangan skill dan juga kemampuan Joshua ke depannya. Gitu sih Kak Jevi. Oke. Satu lagi pertanyaan dari aku, mungkinnya ini juga menurut aku lumayan common dipertanyakan ataupun menjadi konsideran bagi teman-teman sebelum mereka apply buat jadi Mawapres gitu ya. Pasti mereka berpikir, termasuk aku sendiri ya, aku berpikir kayak, oh Mawapres kerjaannya banyak gitu kan, karena kita nggak cuman ngimbangin kuliah aja nih, kita juga ngimbangin akademik kita yang ada di luar, seperti advokasi dan segala macam, dan juga pengabdian kita kepada masyarakat. Dan tentunya kebanyakan orang mungkin berpikir kayak, oh ini tuh workloadnya banyak banget loh, takutnya nggak bisa ngimbangin dan segala macam. Nah, kalau dari Joshua sendiri gimana nih cara Joshua untuk mengimbangi, bisa dibilang work-life balance gitu ya, selama jadi Mawapres ini, biar semua yang Joshua hadapin, especially akademik dan juga your life in general, itu bisa balance gitu. Dari Joshua pribadi sih sebenarnya ada tips nih teman-teman. Buat teman-teman yang kayaknya agak-agak banyak jadwal kegiatan, kalian tuh bisa membuat namanya to-do list atau priority list. Jadi kalau Joshua pribadi, pada saat Joshua baru bangun pagi atau Joshua mau tidur pada malam hari, biasanya Joshua akan membuat to-do list apa yang harus dikerjakan gitu.
Jadi dari pagi sampai dengan malam udah ada hal-hal kegiatan yang harus Joshua lakukan, kayak contoh mungkin ada tugas kuliah, ada juga tugas dari lomba, ada tugas organisasi. Nah, Joshua akan urutin nih mana yang lebih dulu, mana yang deadline-nya lebih genting gitu, akan Joshua letakkan pada tingkatan yang lebih di atas gitu. Tapi kalau emang dia sifatnya masih bisa ditunda dan kebetulan pada saat itu ada yang lebih urgent, akan Joshua selesaikan lebih urgent terlebih dahulu gitu Kak Jeffy. Hal ini akan membuat Joshua tuh bisa lebih terstruktur dalam proses Joshua pengerjaan tugas dan juga pengerjaan Joshua ketika Joshua harus melakukan sesuatu itu bisa lebih terstruktur dengan rapi gitu sih Kak Jeffy. Oke, jadi balik lagi teman-teman, semua itu bisa dilakukan ya teman-teman. Bahkan Joshua di tengah hiruk pikuk banyaknya workload tetap bisa untuk meluangkan waktu antara kehidupan dia sebagai mawapres dan juga kehidupan dia di luar akademik ini gitu teman-teman. Oke, Joshua, mungkin itu aja sih yang pengen aku tanyain buat di podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Joshua udah sharing-sharing dan berbagi kepada aku dan juga teman-teman di rumah tentang Mawapres. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa saksikan juga nanti pengumuman ya buat Mawapres di tahun selanjutnya, karena bisa dibilang ini tuh cannot miss event juga gitu. Karena seperti yang udah jelaskan sebelumnya, Mawapres ini juga comes with a lot of benefit yang teman-teman bisa pergunakan untuk karir masa depan gitu. Oke, itu aja Joshua. Thank you so much for coming to our podcast today. Teman-teman di rumah, setelah yang satu ini kita akan menyambut guest star kita yang kedua di Sriwijaya Cast. Say Law, Say It Loud.